Kalau nggak dibantah dia menjadi kebenaran loh. Enggak, ini Kamu enggak waktu aja. enggak, ini sudah nggak bisa. Gua bantah, bisa kau bantah. Waktunya sudah bisa. Bukan soal waktu, lo bertanya substansi. Saya jawab pertanyaan beliau. Tadi Anda sudah ada waktu, Profesor. Ini tutup, lo debat sama gue sekarang. Lo tutup aja sekarang. Abang dulu, saya mau tutup. Kan closing statement dulu. Abang mau tutup. Gua mau statement, gua bantah semua lo pendapat. Oke, boleh. Iya, silakan saja closing statement. Makanya dengerin. Baik. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perdebatan kemarin ya antara Egy Sujana dan Ustadz Arifin Nababan melawan ya atau versus Pendeta Muri Walianto dan Pendeta Dr. Moses. Teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali perdebatan mereka karena Egy Sujana sampai ngatur-ngatur host atau moderator, sampai ngatur-ngatur waktu padahal sudah disepakati bersama. Kenapa sih harus curang begitu dalam waktu? Lagi pula, ini kan sudah diatur sedemikian rupa. Bukan kemudian Anda menyimpulkan sendiri Anda benar, yang lain yang salah. Biarlah netizen, biarlah semua audiens yang menyimpulkan hal itu. Iya kan? Jadi jangan memaksakan karena temanya ini adalah tentang doktrin tauhid dan doktrin trinitas. Jadi tentu saja teman-teman masing-masing memaparkan tentang doktrin agamanya dan bagaimana kemudian masing-masingnya mengenal Allah yang esa itu. Nah teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali karena Bapak Pendeta Muri Walianto itu membungkam ya keduanya sehingga mereka tidak mengerti ketahuinan lagi jadinya. Ya, mereka berpikir bahwa tauhid itu ya satu, padahal di dalam satu itu ada kejamakan, ya kan? Termasuk dengan 99 nama ya atau berapa itu dalam Islam dan tentu sifat-sifat Allah lainnya. Kemudian kita bisa melihat di situ ya ada jamak di dalam ketauhidan itu. Nah sama dengan Trinitas teman-teman sekalian, bukan 3 Tuhan, 1 tambah 1 jadi 3. Tidak demikian. Ya, nah kita akan dengarkan penjelasan daripada Bapak Pendeta Muri Walianto yang ada berikut ini. Dalam konsep Trinitas Kristen, Allah yang berpribadi, Allah yang satu dan memiliki 3 pribadi di dalam dirinya sendiri, itu tidak ada kesamaan sama sekali dengan konsep Brahman di dalam Hinduism. Yang walaupun saya katakan tadi Hinduism even tidak percaya politeisme. Ya, itu penelitian S2 saya dan saya mempunyai buku tentang Hinduism yang ditulis oleh Profesor Radhakrishnan dari Oxford University. Dia mengajar bertahun-tahun di sana lalu kemudian dia pulang ke India, pernah menjadi presiden India. Itu orang Hindu langsung yang menulis itu bahwa inti kepercayaan Hinduisme adalah Brahman. Ya, bukan politeisme. Saya lanjutkan sekarang mengenai Trinitas ya. Kalau saudara memperhatikan eksistensi apa saja dalam dunia ini, saudara lihat manusia, saudara lihat apa saja, itu selalu eksis sebagai unity and diversity. Bapak Ustadz Nababan satu pribadi, satu orang, betul itu kesatuan satu. Tapi Bapak Ustadz Nababan ini eksis juga dalam diversity atau kejamakan. Ada tubuh, ada jiwanya. Bukan satu putul, esa mutlak putul begitu, tidak ada. Itu sesuatu yang irasional yang tidak bisa dibayangkan, satu mutlak, satu putul itu. Nah maka saya nanti minta penjelasan dari pihak Muslim, tauhid itu bagaimana? Apa tidak ada kejamakan sama sekali? Kalau membicarakan kejamakan sifat, kejamakan nama, kenapa kami Kristen tidak bisa berbicara kejamakan pribadi? Kan unity and diversity itu sesuatu yang wajar. Ya, seperti itu. Jadi saudara melihat apapun di dunia ini tidak ada satu keberadaan atau eksistensi atau entitas yang lepas daripada prinsip unity and diversity. Satu ada kejamakan, satu ada kejamakan. Mikrofon ini ada kejamakan, satu mikrofon tapi ada kejamakan. Seperti itu. Nah di dalam nalar reason atau pemikiran rasional kita mengharuskan kita memang berpikir seperti itu. Tetapi kita harus berhati-hati
Bapak Egy Sujana mengatakan Allah itu absolute, distinct dan unik. Istilah distinct dan unik sebetulnya itu dua istilah yang bisa dipertukarkan. Ya. Ya, dan saya mengatakan bahwa kalau Allah yang maha besar, yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, hanya dikurung dalam 3 kategori ini atau 3 indikator ini. Bahwa kalau bicara Allah absolute, distinct dan unik. Siapa yang membuat kriteria itu? Logik kita. Oke, logik kita, logik Pak Egy Sujana. Oke. Tapi apakah Allah bisa dikurung dalam sekedar hanya logik manusia dengan 3 itu tadi kriteria tadi? Allah itu transenden, Allah itu maha besar, dia melampaui manusia. Itu sebabnya di dalam teologi Kristen selalu dibicarakan 2 aspek. Pertama-tama, dia Allah transenden. Karena dia transenden, dia sulit dipahami dan tidak mungkin dipahami secara mutlak. Maka dia tidak bisa dikurung dalam kriteria-kriteria, termasuk kriteria absolute, distinct dan unik. Karena dia melampaui segala sesuatu. Lalu kalau begitu kita kenal Allah dari mana? Sejauh dia mau wahyukan diri. Ya, ketika Allah mau wahyukan dirinya, dari situlah kita tahu bahwa dia ada, bahwa dia menciptakan segala sesuatu, bahwa dia hadir di mana-mana, bahwa dia berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Jadi di dalam konteks ini kami orang Kristen selalu berbicara Trinitas itu pertama-tama tidak mungkin dijelaskan secara tuntas dengan akal, karena akal manusia lebih kecil dari Tuhan. Tuhan melampaui akal manusia. Tetapi yang kedua, walaupun demikian, kami tetap bisa memberikan penjelasan rasional. Nanti kita akan lihat, bahkan boleh kita uji dengan hukum logika Aristotelian, bahwa dia Allah tetap bisa dijelaskan secara rasional sejauh Allah itu mewahyukan dirinya sendiri. Waktu saya masih ada pada ada. Ada tambahan ya? Oke, teks ini kita selalu berbicara Allah harus hati-hati. Ya. Ada orang seolah-olah dia bisa tuntas memahami Allah, maka ketika dikatakan, saya pernah debat di media sosial dengan saudara-saudara muslim tertentu, pikir Allah itu sederhana katanya, pakai logika Allah satu, tidak mungkin dia ada 3 pribadi, trinitas segala macam, kenapa rumit-rumit? Anda menyederhanakan Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu, yang jauh lebih besar dari segala sesuatu, hanya dengan 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Dikurung dalam logik kita yang sangat terbatas, tidak mungkin. Maka pertama-tama kita mesti tegaskan Allah itu transenden. Tidak mungkin kita pahami dengan tuntas bahkan dalam perdebatan ini. Tetapi yang kedua, sejauh dia mau wahyukan dirinya, kita tetap masih bisa menalar, kita masih tetap bisa memikirkan secara rasional, kita tetap masih bisa memikirkan bahwa Allah itu, ya walaupun kita secara terbatas sebagai manusia, dia tetap bisa dinalar. Dan nanti kita lihat logis atau tidak Trinitas itu ya. Terakhir sekarang mengenai Trinitas. Kenapa tidak logis kalau dikatakan Allah satu hakikat, pribadinya 3? Mengapa tidak logis? Apanya yang tidak logis? Kita coba uji dengan logika Aristotelian. Kalau manusia misalnya kita katakan logis, saya satu pribadi dengan 2 natur. Betul ya, saya satu pribadi MYM, tapi naturnya ada 2. Natur saya tubuh dan jiwa. Ya, jadi saya satu pribadi 2 natur, tapi hanya 1. Ada kesatuan, ada keragaman. Itu logis saja, itu sah-sah saja. Nah, mengapa kalau kita berbicara tentang Allah, satu hakikat, satu natur, pribadinya 3. Problem logika apa di sini? Coba kita uji dari logika Aristotelian. Waktu saya sudah habis ya. Ya, sampai 45. Ya, sudah habis. 1 menit lagi. Ya, apanya yang bertentangan dengan logika itu apa? Nah, sering saya tambah lagi sedikit. Sebagaimana dikatakan Profesor Egy Sujana tadi, Allah beranak begitu ya. Waktu kami berkata Yesus itu adalah Tuhan,
Itu tidak berarti bahwa Allah itu berubah menjadi manusia. Itu pemahaman yang sangat konyol. Allah yang transenden tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus kami katakan Allah, kemanusiaan Yesus itu diambil, diadopsi, ditambahkan kepada natur Allahnya. Sehingga ada dua natur yang berbeda yang nggak bisa dicampur aduk. Yang Allah, Allah. Yang manusia, manusia. Jadi mungkin saudara pernah dengar pendeta yang, maaf saja ya, sedalam tanda kutip pendeta yang bodoh ya, yang mengatakan Allah berubah menjadi manusia. Karena dia maha kuasa bisa berubah jadi manusia. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin berubah jadi manusia. Tetapi Yesus itu dikatakan Allah, karena Logos yang adalah Allah ini kemudian mengadopsi natur manusia bagi dirinya sendiri, sehingga naturnya ada dua. Pribadinya satu, naturnya dua. Bisa dibedakan dengan jelas, tidak bisa dicampur aduk. Dan ini dalam perspektif logika Aristotelian sangat logis. Tidak ada yang bertentangan dengan logika. Ya, waktu Anda hampir habis, 5 detik lagi. Cukup ya.